Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nafitri Hasari dengan NPM 10 12 42 11. Video ini merupakan evaluasi tengah semester atau ETS mata kuliah Statistika Bisnis dengan dosen pengampun Bapak Dr. Insinyur Eka Purwanda, SEMSI, serta wakil dosen Ibu Ida Jalila Fitria, SEMM. Dan pada presentasi kali ini, saya akan membahas analisis korelasi dan regresi linear sederhana. Statistika bisnis, analisis korelasi dan regresi linear sederhana. Yang kesatu ada korelasi atau hubungan. Korelasi adalah alat statistik yang mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua variabel. Kekuatan seberapa dekat titik data mengikuti garis lurus diukur dengan koefisien korelasi atau bisa disebut dengan R. Dan arah terdapat dua, ada yang positif dan yang negatif. Positif, jika variabel X naik, Y cenderung naik, misalnya seperti biaya iklan dan biaya penjualan. Kalau yang negatif, jika variabel X naik, maka yang Y cenderung turun, misalnya harga produk atau permintaan. Yang kedua ada regresi atau prediksi. Regresi adalah metode statistik yang memungkinkan kita untuk memprediksi atau memperkirakan nilai satu variabel. Y adalah variabel yang terikat berdasarkan nilai variabel lainnya. X adalah variabel bebas. Menemukan persamaan garis lurus yang paling pas atau garis regresi untuk memodelkan hubungan. Nah, yang selanjutnya itu terdapat rumus persamaan garis regresi atau linear sederhana. Y topi sama dengan A tambah BX. Y topi nilai Y yang diprediksi. X nilai variabel bebas. A intercept konstanta nilai Y topi saat X sama dengan 0. B adalah slope atau koefisiener regresi besarnya hubungan Y topi akibat perubahan satu unit X. Selanjutnya itu terdapat rumus koefisiener dan regresi A tambah B. Nah, kalau koefisiener regresi ini terlihat di sini bahwa rumusnya itu B sama dengan N sigma XY dikurang buka kurung X tutup kurung sigma Y per N sigma X pangkat 2 dikurang sigma Y tutup kurung pangkat 2. Nah, kalau intercept A itu terdapat dua rumusnya. Ada A sama dengan Y bar dikurang X bar. Nah, yang satunya lagi itu ada A sama dengan sigma Y per N, B sigma X per N. Nah, yang selanjutnya itu terdapat rumus koefisien korelasi atau bisa kita sebut rumus R. R sama dengan N sigma Y XY dikurang sigma Y dikali sigma X per akar dari N sigma X pangkat 2 dikurang buka kurung sigma X tutup kurung pangkat 2 dan ditutup kurung buka kurung N sigma Y pangkat 2 dikurang buka kurung sigma Y tutup kurung pangkat 2 dan kita harus tutup lagi. Nah, yang selanjutnya itu agar kita bisa melatih kemampuan kita itu lewat contoh soalnya. Nah, dalam kasus ini, seorang manajer ingin melihat hubungan antara jumlah pelayan dan waktu pelayanan dalam menit di sebuah restoran. Data sampelnya itu 4 hari. Nah, kita harus membuat terlebih dahulu sampelnya harinya ada 4 hari dan pelayanan itu termasuk ke rumus X. Kalau waktu pelayanan itu kita masukin ke rumus Y. Ini adalah tabelnya. Nah, yang kita harus menyelesaikannya itu yang ke satu, lewat tabel perhitungan. Kita harus mencari dulu sigma X, sigma Y, sigma X pangkat 2, sigma Y pangkat 2, sigma X Y. Dari tabel yang tadi, kita pindahkan ke tabel ini untuk mencari sigma X pangkat 2, sigma Y pangkat 2, dan sigma XY. Nah,
Kalau mencari XY pangkat 2 itu dari mana sih? Dari pelayanan X ini di pangkat 2 dikali pangkat 2. Jadi 2 pangkat 2 adalah 4. Nah, seperti itu. Jadi 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2. Nah, kita harus menyelesaikannya terlebih dahulu. Nah, 3 pangkat 2 adalah 9. 4 pangkat 2 adalah 16. 5 pangkat 2 adalah 25. Nah, kita harus mencari yang Y pangkat 2. Y pangkat 2 itu sama seperti tadi ya. Kayak 10 pangkat 2 berapa? 8 pangkat 2 berapa? Nah, 10 pangkat 2, 108 pangkat 2, 64. 7 pangkat 2, 49. 5 pangkat 2, 25. Nah, setelah mencari X pangkat 2 dan Y pangkat 2, kita harus mencari lagi XY. XY itu dari tabel ini, kalikan 2 kali 10, 3 kali 8, seperti itu ya. 2 kali 10, 23 kali 8, 24. 4 kali 7, 28. 5 kali 5, 25. Setelah kita mencari ini, kita harus menjumlahkannya. Seperti ini, 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5, hasilnya 14. Nah, kita harus mencari yang X pangkat 2, 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25. Hasilnya 54. Nah, sekarang kita juga harus mencari yang Y pangkat 2. Jumlahnya itu adalah 238. Nah, kalau yang XY itu hasilnya 97. Kita yang ke tahap 2, yaitu kita harus mencari hitungan korelasi regresi atau B. Ini terdapat rumusnya. Nah, nanti N-nya itu kan tadi 4, XY-nya itu tadi 97. Nah, jadi B sama dengan 4, XY-nya itu 97 dikurang sigma X-nya itu 14 dan sigma Y-nya itu 30 per N-nya itu 4. X pangkat 2-nya itu 54 dikurang X. X-nya itu 4. Nah, kita tambahkan saja pangkat 2-nya. 388 itu dari 4 dikali 97, hasilnya 388. Nah, dikurang 4 kali 30, hasilnya 420 per 4 dikali 54, 216 dikurang 14 pangkat 2, yaitu 190. 388 dikurang 420 min 32. 216 dikurang 196, hasilnya 20. Dan selanjutnya min 32 dibagi 20, hasilnya min 1,6. Kita sudah menyelesaikan hitungan koefisien regresi B. Nah, selanjutnya kita harus mencari hitungan intercept atau A. Nah, sebelum itu kita harus menghitungnya terlebih dahulu. Hitung rata-ratanya dulu X barnya. X barnya itu 14 per 4 sama dengan 3,5. 3,5 itu dari 14 bagi 4. Nah, setelah itu kita harus mencari Y barnya terlebih dahulu. A sama dengan 7,5. 7,5 itu X bar, yang ini hasil ini. Dikurang, ini tuh B. B-nya itu hasil dari yang tadi ya, yang slide sebelumnya. Yang X barnya itu yang ini 3,5.
Kita harus mencari selanjutnya 7,5 min 1,6 dikali 3,5 hasilnya min 5,6. 7,5 ditambah 5,6. Kenapa sih bisa ditambah? Karena kan ini kurang bertemu minus, pasti akan menjadi tambah. Dan hasil akhirnya adalah 13,1. Dan yang selanjutnya kita harus mencari yang keempat, itu adalah persamaan regresi. Rumusnya itu Y topi sama dengan A tambah BX. Penyelesaiannya Y topi sama dengan 13,1 dikurang 1,6X. Karena kita tadi sudah, kenapa bisa langsung? Karena kita tadi sudah mencari A dan B-nya. Kita sekarang harus mencari yang X-nya. Dan yang kelima itu ada interpretasi utama. Koefisiener A 13,1 jika tidak ada pelayanan X sama dengan 0, waktu layanan diprediksi 13,1 menit. Dan koefisiener B min 1,6 setiap penambahan satu layanan adalah ditambah 1 untuk unit X akan menurunkan waktu pelayanan Y topi sebesar 1,6 menit. Untuk penyelesaian yang keenam, itu ada prediksi. Jika besok ada 6 pelayan, maka X-nya itu 6. Dan berapakah perkiraan waktu layanan Y topinya? Rumusnya Y topi sama dengan A dikurang BX. Y topi sama dengan 13,1 dikurang 1,6. 1,6 itu B. Dan X-nya itu adalah 6. Y sama dengan 13,1 dikurang 9,6. 9,6 itu dari 1,6 dikali 6. Dan Y topi sama dengan 3,5 menit. 3,5 itu dari mana sih? Dari 13,1 dikurang 9,6. Hasilnya adalah 3,5. Maka untuk penyelesaian yang nomor 7, penyelesaian yang ketujuhnya itu ada hitungan koefisiener R. Nah, ini adalah rumusnya. Dan untuk penyelesaiannya, maka selanjutnya adalah min 32 itu hasil dari 4 kali 97 dikurang 14 kali 30. Maka hasilnya itu adalah min 32. Akar 20. Ini adalah hasil dari 4 dikali 54 dikurang 14 pangkat 2. Dan untuk hasil 958 itu dari 4 dikali 238, maka hasilnya adalah 952 dikurang 30 pangkat 2, hasilnya adalah 900. Selanjutnya, min 32 per akar 20, 952 dikurang 900. Jadi hasilnya adalah 52. Min 32 akar 20 dikali 52, hasilnya 1040. Min 32 dibagi akar 1040, maka hasilnya 0,992. Jadi itu adalah pembahasan dari statistika bisnis, analisis, korelasi, dan regresi linier sederhana.